Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Yo, pasti sehat dan luar biasa. Nah, bersyukur ya kita masih boleh diberikan kesehatan. Dan kita juga boleh bertemu di minggu pagi hari ini. Pasti adik-adik semua sudah tahu kan hari ini kita mau ngapain? Kita mau sekolah minggu bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak Jovita mau menyapa adik-adik dulu. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Adik-adik semua sudah makan? Sudah sarapan? Sudah memakai pakaian yang rapi? Nah, berarti kalau sudah semua, sudah siap dong untuk sekolah minggu. Nah, Mbak Jovita mau ngingetin, kalau sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai baju yang rapi, jangan lupa untuk membawa Alkitab. Kalau semuanya sudah, yuk kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Jovita akan pimpin ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih buat kasih setiamu. Karena kami Tuhan boleh bersama-sama untuk bersekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, selanjutnya, ngapain ya? Selanjutnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Dia lari seperti singa.
kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan bersama-sama, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, kita akan berdoa bersama-sama. Doa sebelum firman akan dipimpin oleh Kakak Sarah. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Bapa, kiranya Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, karena kita sudah berdoa bersama-sama, nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, masih adakah yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, kita minggu lalu belajar tentang siap menjadi murid Kristus. Kita belajar bersama-sama bersama Ibu Feni. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama siap menjadi pemberita Injil. Sekarang Mbak Jovita mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab bersama-sama. Yuk, kita buka di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 9. Nah, Mbak Jovita akan bacakan untuk adik-adik semuanya ya. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, adik-adik semua, kita sudah selesai membaca Alkitab kita bersama-sama. Nah, kira-kira Mbak Jovita hari ini mau cerita tentang apa ya? Nah, hari ini Mbak Jovita mau cerita tentang seorang yang bernama Timotius dan juga Paulus. Nah, adik-adik pastinya sudah tahu dong, karena kita sudah belajar bersama-sama pada beberapa minggu yang lalu tentang seorang yang bernama Paulus. Ayo adik-adik semua masih ingat kan siapa Paulus itu sebelum dia mau bertobat? Nah, betul adik-adik, Paulus adalah orang yang dulunya bernama Saulus. Nah, Saulus ini adalah orang yang jahat, orang yang suka berbuat tidak baik. Bahkan Saulus ini adalah orang yang suka menganiaya
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, jahat sekali ya Saulus. Tapi adik-adik, Saulus sudah bertobat. Dan Saulus berubah menjadi Paulus. Nah, saat ini Paulus menjadi seorang pemberita Injil. Setelah Paulus bertobat, dia menjadi pemberita Injil yang mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Paulus ini memberitakan Injil dari satu kota ke kota lainnya. Hingga pada suatu ketika ia mengunjungi kota yang bernama Listra. Nah, di kota Listra itu Paulus bertemu dengan seorang yang bernama Timotius. Nah, Timotius ini merupakan orang yang baik. Nah, sehingga Paulus ingin mengajak Timotius untuk bisa bersama-sama dengan Paulus melayani Tuhan. Nah, karena hal itu, Paulus menjadikan Timotius menjadi muridnya. Paulus mengajarkan supaya Timotius dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil, itu tidak mudah adik-adik. Banyak sekali yang harus dihadapi oleh Paulus. Bahkan adik-adik tahu Paulus sampai masuk penjara. Kenapa ya kok Paulus sampai masuk penjara? Paulus masuk penjara bukan karena Paulus berbuat jahat, tetapi karena Paulus berani memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, saat Paulus sedang di dalam penjara, ia memberikan nasihat kepada Timotius agar Timotius tetap kuat dan tidak lemah dan tidak pantang menyerah untuk tetap melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pengen tahu nggak apa ya kira-kira nasihat dari Paulus untuk Timotius? Jadi adik-adik, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius melalui 3 contoh. Yang pertama adalah Timotius jika ingin menjadi pemberita Injil yang berani, Timotius harus menjadi seperti tentara. Nah, adik-adik tahu kan pasti tentara? Nah, tentara itu adalah orang yang disiplin, orang yang taat dan patuh terhadap komandan atau atasan. Nah, ini adik-adik, gambar di sini. Nah, ini merupakan tentara. Nah, kenapa sih kok Timotius disuruh jadi kayak tentara sama Paulus? Jadi adik-adik, Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi pemberita Injil yang mau taat dan menjadi pemberita Injil yang disiplin, taat akan perintah Tuhan, supaya Timotius tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya kira-kira
Contoh selanjutnya apa ya adik-adik yang diberikan Paulus kepada Timotius? Selanjutnya adalah Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk menjadi seorang atlet. Nah, adik-adik tahu kan seorang atlet? Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan seorang atlet. Nah, kalau seorang atlet mau jadi juara nomor 1, harus bekerja keras, harus giat, terus berlatih. Dan harus mengikuti semua peraturan yang ada di dalam pertandingan. Kalau seorang atlet pada saat bertanding tidak mau mengikuti peraturan, nah tentu atlet itu tidak bisa juara adik-adik. Maka daripada itu, seorang atlet yang juara harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat. Nah, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius kalau ingin menjadi pemberita Injil harus menaati peraturan-peraturan, harus mengikuti peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan. Nah, selanjutnya masih ada satu lagi adik-adik. Nah, satu lagi adalah Timotius diminta untuk menjadi seperti petani. Nah, adik-adik tahu kan petani? Nah, nih gambarnya. Nah, petani itu seperti ini. Adik-adik kan tahu petani itu menanam padi di sawah. Nah, setelah menanam benih-benih padi, itu kan padi-padi masih kecil, petani harus menunggu dulu sampai padinya besar, sampai padinya sudah siap untuk dipanen. Petani harus sabar supaya hasil panen dari petani bisa dijual. Nah, tentunya petani ini adalah orang yang sabar adik-adik. Kenapa ya kok sabar? Karena petani mau nungguin. Petani harus menanam padi kecil-kecil, masih kecil ditanam, harus menunggu beberapa minggu supaya padi-padinya dapat bertumbuh, dapat menjadi besar, dapat siap untuk dipanen dan dijual. Nah, petani harus sabar adik-adik. Nah, karena hal itu, Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius untuk selalu sabar, untuk mau bekerja keras, seperti seorang petani yang mau selalu menunggu padi-padinya sampai siap untuk dipanen, mau bekerja keras untuk menanam padi, dan mau sabar menunggu sampai padinya siap untuk dipanen. Nah, maka daripada itu, Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius sebagai seorang pemberita Injil yang baik, yang hebat, harus menjadi orang yang mau bekerja keras dan mau sabar menunggu hasil yang Tuhan janjikan. Nah, supaya kelak Timotius bisa sabar untuk terus melayani Tuhan, mau bekerja keras melayani Tuhan, sehingga Paulus dan Timotius dapat memberitakan Injil kepada orang-orang dan orang-orang dapat banyak yang percaya kepada Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah,
adik-adik. Keren ya. Paulus memberikan nasihat yang keren loh kepada Timotius untuk bisa seperti tentara yang harus siap gerak, harus giat, harus taat, dan juga seperti seorang atlet yang mau mengikuti dan menaati setiap peraturan yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, ayo masih ingat? Menjadi seperti petani yang mau bekerja keras untuk menanam padi dan mau terus sabar untuk menunggu hasil yang baik yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Timotius? Nah, adik-adik semua pasti mau dong seperti Timotius yang mau menjadi pemberita Injil yang kuat, yang hebat. Nah, selain itu ya, selain Paulus sudah menasihati bagaimana menjadi seorang pemberita Injil yang baik, Tuhan juga sudah memperlengkapi Timotius dengan memberikan kasih karunia-Nya agar Timotius tetap kuat, tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Wah, hebat ya adik-adik. Nah, adik-adik juga mau kan tentunya seperti Timotius. Nah, adik-adik, kalau kita mau memberitakan Injil, kita harus seperti Timotius, mau terus belajar, menjadi orang yang giat, menjadi orang yang bekerja keras, sabar menunggu hasil yang diberikan oleh Tuhan, dan harus bertekun, harus tetap giat, semangat, dan tidak pantang menyerah. Nah, hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Seru kan? Nah, seru ya, karena kita juga bisa selain mengetahui tentang Paulus dan juga Timotius, kita juga bisa belajar dari seorang tentara, seorang atlet olahragawan, dan seorang petani. Nah, keren ya adik-adik. Nah, adik-adik semua, keren ya, Tuhan sudah memperlengkapi Timotius dengan kasih karunia. Nah, bukan hanya Timotius saja yang akan diperlengkapi oleh Tuhan, tetapi kita yang siap melayani Tuhan. Nah, Tuhan akan memperlengkapi kita, bukan hanya kita yang mampu saja untuk melayani Tuhan, tetapi kita yang mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita dipakai Tuhan untuk melayani, adik-adik harus menyerahkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, harus menyerahkan diri, kemudian harus percaya kepada Tuhan. Nah, dengan begitu Tuhan akan memakai adik-adik untuk bisa melayani Tuhan. Nah, gimana sih melayani Tuhan? Nah, adik-adik semua bisa mulai dari sekarang. Nah, dengan mendoakan teman-teman sekolah minggu adik-adik, mulai mendoakan teman-teman sekolah minggu adik-adik, mendoakan orang tua, mendoakan saudara, mendoakan teman-teman di sekolah. Nah, adik-adik sudah mulai melayani Tuhan dengan mendoakan. Kemudian adik-adik juga bisa terus mengingatkan untuk teman-teman yang sudah jarang untuk sekolah minggu bersama-sama. Nah,
Nah, kalau adik-adik tahu, teman-teman adik-adik ada yang udah mulai malas ke gereja, malas untuk mendengarkan firman Tuhan, malas untuk bersekolah minggu. Nah, adik-adik bisa untuk mengingatkan mereka supaya mereka semua bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik semua untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama di dalam sekolah minggu. Oke adik-adik. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 3b. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 3b. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Nah, sekali lagi adik-adik, 2 Timotius 2 ayat 3b. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Yeay! Adik-adik semua bisa menghafalkan ayat hafalan ini di rumah ya. Oke deh, kalau sudah menghafalkan ayat bersama-sama, Mbak Jovita mau mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama membuat hastakarya. Yuk kita buat hastakarya bersama. Adik-adik semua sudah berhasil mengikuti cara-cara membuat topi? Nah, bagi adik-adik semua yang sudah berhasil membuat hastakarya topi, nah jangan lupa adik-adik semuanya setelah berhasil membuat hastakarya topi, adik-adik meminta tolong untuk ayah, ibu, atau kakak untuk membantu adik-adik menulis nama Timotius di topi adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, supaya adik-adik semua ingat bahwa adik-adik semua adalah Timotius masa kini yang siap untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah berdoa bersama-sama, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan bersama-sama, sudah menghafalkan ayat, sudah membuat hastakarya bersama-sama. Saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa.
Yuk kita satu dalam doa. Oke adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggunya ya. Sekarang kita mau menutupnya di dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Mbak Ella akan memimpin di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu. Biarlah apa yang diberikan oleh kakak guru kami bisa kami pahami dan kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Berkati juga persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan setiap kesehatan kami, keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan ke tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, karena kita sudah berdoa bersama-sama, nah saat ini kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Nah, Mbak Jovita mau mengingatkan kepada adik-adik semua untuk terus rajin sekolah minggu. Jangan lupa ya untuk rajin mengumpulkan poin. Nah, agar bisa ditukarkan loh pada saat Natal. Nah, semakin adik-adik banyak mengumpulkan poin, berarti semakin adik-adik mendapatkan hadiah. Yeay! Oh iya, Mbak Jovita juga mengingatkan sekali lagi kepada adik-adik semua. Adik-adik harus ingat bahwa adik-adik adalah Timotius masa kini yang siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita sudah bersekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai semuanya. Jadi saatnya Mbak Jovita mau berpamitan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.